Sekarang sudah mulai ada hal baru yang dialami di sini, yaitu rencana Provinsi Flores. Dari informasi yang saya dapat, sebetulnya program ini sudah muncul sejak lama. Mulai dengan wacana-wacana, seingat saya tahun 1990-an sudah mulai tercetus. Di Denpasar pada waktu itu, saya masih berada di sana, ada wacana, ada seminar tentang itu di auditorium kampus Universitas Udayana di Jalan Sudirman, Denpasar. Dalam perjalanan waktu hingga tahun 2023 ini, terdengar kabar berita bahwa proses menuju provinsi baru itu sudah 50% lah. Tinggal menunggu waktu. Tidak mudah memang untuk berdirinya sebuah provinsi karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, taruhlah sekarang Provinsi Flores akan menjadi provinsi. Satu hal yang dipikirkan adalah di mana ibu kotanya. Nah, mulai muncul ya di media sosial. Yang lain bilang di Larantuka, yang lain bilang di Maumere, yang lain bilang di Ende, yang lain bilang di Mbai, di Ruteng, di Labuan Bajo. Menjadi hal yang terbaru, Bupati Manggarai Barat dalam berita 1-2 hari terakhir mengatakan bahwa untuk ibu kota Provinsi Flores nantinya jangan di Labuan Bajo. Pertimbangan dia sangat simpel, yaitu supaya tidak terlalu jauh bagi rekan-rekan dari daratan Flores lain. Oleh karena itu, pilihan dia, sarannya adalah di Mbai, di pertengahan. Ada yang menyanggahnya. Ya, kalau di Labuan Bajo sudah banyak hotel dan prasarana, apalagi kota super premium. Ada juga yang bilang bahwa di Maumere sudah maju. Di Ende sudah kota lama sejak dulu. Tapi ada satu hal yang saya mau ingatkannya, yaitu dari ilmu pengetahuan peta geologi mengenai daerah-daerah di Flores ini yang rawan gempa dan tsunami. Di mana bila hal itu terjadi, dalam hitungan detik menit jam, semua bangunan akan rontok dan harus ada biaya kembali untuk membangun. Saya pernah mendengar dari almarhum Rafael Arhat, mantan ketua Bapeda kalau saya tidak salah di Labuan Bajo ya. Dia mengatakan pernah mengikuti seminar di ITB di Bandung. Salah satu penyajinya adalah Profesor Dr. Emil Salim. Bahan yang dia infokan ke saya adalah untuk di Flores, daerah yang rawan gempa itu adalah Maumere, Ende, Ruteng. Yang cukup aman berdasarkan ilmu pengetahuan itu ya, Labuan Bajo dan Mbai. Nah, karena itu menurut saya pilihannya ada dua, Labuan Bajo atau Mbai. Nah, hal berikut untuk menjadi pilihan lebih kerucut adalah kita berpikir mengenai pembangunan yang kiranya bisa dengan mudah menjangkau rakyat.
kita tahu bahwa kota itu adalah salah satu pusat kegiatan ekonomi, tempat di mana arus barang dan jasa cukup lancar. Tempat juga di mana konsumen cukup banyak. Oke, ada santan kara. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut, satu tadi saya lupa. Yang rawan gempa juga itu adalah Larantuka, Adonara, dan seterusnya pulau-pulau di timur Pulau Flores yang besar ini. Nah, di antara dua lokasi tadi, kita tinggal memilih. Tapi saya sarankan kita harus berpikir seprovinsi. Yang di Larantuka berpikir bahwa sesamanya di Pulau Flores ini sampai pulau-pulau luarnya adalah sesama saudara sampai di Pulau Komodo. Begitu pula orang di Labuan Bajo juga berpikir hal yang sama atau di mana saja. Oleh karena itu, tinggal pilih. Mau supaya percepatan pertumbuhan itu akan terjadi secara menyeluruh, berarti kita memilih tempat yang di tengah, di Mbai. Saya pikir masuk akal kalau Bupati Edi Endi baru-baru menyatakan pendapatnya demikian. Terima kasih. Tadi saya sebutkan bahwa pemikiran tentang rencana Provinsi Flores itu sudah dimulai lama. Setahu saya di Bali waktu itu sekitar tahun 1990-an. Kebetulan saya salah satu moderator dari salah satu pembicara, yaitu pembicara Dr. Ben Boy, mantan Gubernur NTT. Selain beliau, ada pembicara lain, Dr. Andus Franseda, almarhum, mantan menteri yang sangat populer di zaman Soekarno sampai zaman Soeharto, berasal dari Momere. Satu lagi, Profesor Doktor dari Ngada, beliau guru besar di Gajah Mada, maaf saya lupa namanya. Pemerkasa dari itu, penggerak utamanya adalah Profesor Dr. Aron Mekombete, berasal dari Inde, dan Profesor Dr. Yohanes Usfunan, berasal dari Keva, Pulau Timor. Seminar itu dihadiri oleh hampir semua ketua DPRD sepulau Flores. Pembicaraan-pembicaraan waktu itu menurut saya adalah ide-ide cemerlang mengenai perubahan dan pembangunan Pulau Flores sebagai bagian dari Provinsi NTT, bagian dari Indonesia. Tujuan utamanya adalah demi untuk pemerataan pembangunan, demi untuk kesejahteraan rakyat pada umumnya.